Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Jangan lupa ya untuk terlebih dahulu melakukan pembiasaan pagi, baik sholat duha ataupun zikir paginya. Jika itu sudah kalian lakukan semua, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat, muatan ilmu pengetahuan sosial. Jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang memiliki modal terbatas dan biasanya usaha ini dikelola secara sederhana. Kemudian, usaha yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, usaha ini itu dikelola bersama-sama ya, baik itu modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Nah, untuk usaha ekonomi perorangan itu contohnya ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa sampai industri kecil. Kemudian untuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu contohnya ada firma, kemudian ada perseroan komanditer atau CV, lalu ada perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, serta koperasi. Yang akan kita bahas di sini adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama itu ada firma. Firma ini adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit itu 2 orang dan setiap anggota memiliki hak untuk melakukan tindakan. Kemudian ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. Di sini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu ada anggota aktif serta pasif. Untuk anggota aktif ini berperan dalam menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif berperan dalam pemberian modal usaha. Yang berikutnya ada perseroan terbatas atau PT. Ini adalah perusahaan yang modalnya itu dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Saham itu adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Di sini pemilik saham itu punya kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN itu bisa berbentuk perusahaan umum atau yang disebut dengan perum dan bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang terakhir itu ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam koperasi, semua anggotanya itu wajib membayar, baik itu simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, contoh koperasi yaitu ada koperasi unit desa atau KUD dan koperasi sekolah. Nah, berikut ini ada bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama itu ada koperasi konsumen. Koperasi ini yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi simpan pinjam.
usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi. Nah, koperasi ini itu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan produsen ataupun pengusaha. Yang keempat itu ada koperasi jasa. Usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang terakhir itu ada koperasi serba usaha. Usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya itu penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Inilah bentuk-bentuk koperasi. Nah, yang selanjutnya, kegiatan ekonomi. Masih ingatkah apa itu dari kegiatan ekonomi? Ayo, kalian masih ingat tidak? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ini tuh menghasilkan barang ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian orang yang melakukannya itu, orang yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, proses produksi itu menyebabkan produsen memperoleh keuntungan yang digunakan untuk modal usaha, baik itu usahanya serta kebutuhan hidupnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada contoh bahan baku tanah liat. Nah, dari tanah liat ini ya dibuat atau diproduksi oleh manusia dengan menggunakan tangan dan tenaganya. Nah, dari hasil produksi itu tadi kemudian hasilnya dijual dan si produsen ini itu mendapatkan keuntungan ya untuk kelangsungan usahanya dan kebutuhan hidupnya. Kemudian itu ada distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumennya. Dan orang yang melakukan kegiatan ini itu disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang itu membutuhkan transportasi yang memadai. Ini bertujuan agar hasil produksinya itu sampai ke tangan konsumen dengan baik. Nah, ini contohnya, ini adalah jalur ya. Jadi ada aksesnya nih, ada akses lewat darat. Ya, biasanya itu diangkut oleh mobil-mobil atau truk-truk. Kemudian ada jalur laut. Ya, transportasi yang digunakan yaitu adalah kapal. Dan jalur udara, transportasinya itu adalah pesawat terbang. Nah, yang terakhir itu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi masyarakat itu memerlukan pengorbanan loh, yaitu berupa uang ataupun waktu mereka. Nah, jadi kalau kalian ingin mengkonsumsi itu, orangnya disebut dengan konsumen ya. Nah, dari kalian mengkonsumsi atau ingin mengurangi nilai guna barang itu juga memerlukan pengorbanan, yaitu pengorbanan uang serta waktu kalian. Nah, di sini itu contohnya ada. Jadi beberapa contoh di sini seperti makanan, kemudian minuman, baik itu dan pakaian. Ini adalah contoh beberapa barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Cukup demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya.
Ya, meskipun kita tidak bersama-sama ya. Sampai bertemu kembali dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.